beberapa perusahaan, mereka mengeliling Aceh. Ternyata di Biren ini ada beberapa titik yang memang menjadi risetnya. Semoga ke depan kita akan mendapatkan karunia dari Allah bahwa kita diberikan investasi melalui minyak dan gas. Semoga insya Allah akan ada kajian-kajian lebih lanjut supaya investasi di Kabupaten Biren tidak hanya di sektor pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian dan perdagangan. Terus lanjut. Nah, ini adik-adik saya sedikit menggambarkan minyak dan gas ini investasi besar. Dia sama hampir dekat-dekat dengan emas. Setiap hari isi bensin kan, ya kan? Kalau nggak ada bensin nggak bisa ke kampus, nggak bisa ke tempat lain. Nah, ini investasi investasi yang dibuat atau diinvestasikan di migas ini besar pendapatan daerahnya dan besar multi efeknya. Lanjut, operator. Nah, ini berdasarkan hasil riset dari tim, ya. Ini yang dibuat oleh kawan-kawan. Ini yang nulis bagian ini Pak Syaumil ya, Pak Syaumil. Sektor UMKM ya. Sektor UMKM ini telah menikmati multiplier effect dari industri migas 17,3 triliun. Senilai 10%. Kalau kita di Kabupaten Biren investasi migas di 15 tahun ke depan jalan, maka UMKM yang ada di Biren ini akan mendapat multiplier effect. Artinya akan tumbuh ekonomi baru, akan tumbuh UMKM baru. Contohnya kayak misalkan ada perusahaan migas, contoh kayak misalkan Arun, ada perusahaan migas. Mereka pekerjaannya banyak, otomatis rumah makan. Terus yang cewek-cewek buat kue, bikin tempat kayak online shop sekarang bisa dipesan oleh mereka pekerja yang kerja di tambang atau di pertambangan. Kalau yang lebih besar lagi bisa dibuat komitmen apakah setahun masukkan kue. Jadi UMKM ini yang kecil. Ada yang besar lagi, cuman kita menyasar ke arah UMKM kecil seperti pembuatan kue, terus pembuatan lainnya yang sifatnya kepada investasi di Biren. Kalau ada perusahaan adik-adik, kalau kalian pernah pergi ke Jawa Timur, itu sore jam 5 atau jam 6, itu rame semua. Orang keluar dari perusahaan. Bayangkan ribuan. Kayak kalau anak kuliah keluarnya 1 jam, 2 jam, ini sekalian keluar, macet semuanya. Bayangkan ribuan orang, kita jual keripik aja laku, mereka nunggu bus laku. Jadi kayak ginilah investasi terhadap migas. Jadi kalau kalian nanti dengar, wah investasi migas, ayo sama-sama kita dukung, ayo sama-sama kita memberikan peluang bagi beberapa teman-teman yang bekerja, atau yang kayak misalkan hari ini ada adik-adik teknik di belakang, itu peluang untuk bekerja di perusahaan migas besar. Pak, saya ekonomi, bisa. Jadi banyak bagian-bagiannya. Jadi terakhir, operator, ini terakhir, terima kasih dari saya karena waktu. Ini yang penting saya bawa kawan saya nih, Pak Asep, beliau banyak ilmu. Ini yang perlu kita dengar. Kalau mereka sharing dengan saya, Pak. Jadi ini yang penting Pak Asep. Jadi saya buka dulu biar terarah. Jadi Pak Asep ini adalah salah satu ahli, ya, ahli dalam social mapping, konsultan, banyak sudah ilmunya. Teman-teman yang sudah ini hadir nih, Pak Muhajir dan teman-teman berapa itu sudah bekerja dengan beliau. Beliau orangnya inilah nanti tanya sama Bang Muhajir. Jadi sekian dari saya, ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja ke bagian Pak Asep. Karena menghemat waktu nih, Pak Asep nanti malam pulang ke Jakarta. Jadi nanti kita kalau ada waktu atau ada kelebihan waktu kita diskusi ya Pak Asep. Oke. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak.
Tes. Langsung. Halo. Hai. Selamat pagi. Baca pantun. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana, dan ikan jepuh. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jangan bilang biasa di luar ya. Semangat pagi. Masih ingat enggak nih teman-teman surveyor? Saya senang hadir di sini bukan karena saya melihat adik-adik mahasiswa. Itu juga iya. Tapi semangatnya. Dah, aku tuh sampai terharu loh lihat video. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk semua tim surveyor. Saya survei udah banyak lah. Dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, sampai di Aceh. Kemudian bermitra dengan mitra lokal. Ini yang bikin video. Yang bikin video kayak tadi itu, aku baru di sini, exciting sekali, luar biasa, tepuk tangan ya. Aku haru ya. Aku mau nunjukin ke Bu Endang dan teman-teman. Jangan lupa nanti videonya di-share loh. Ya. Jadi semangat luar biasa Pak Hakim. Saya tidak hanya mengapresiasi apa yang mereka lakukan, tapi mengapresiasi dari bagaimana mereka cara bekerja. Saya doakan kalian cepat lulus. Saat industri migas hadir, kalian bisa gabung di kegiatan industri itu, ya. Dan juga kalian semuanya, jangan takut. Kalian ilmu sosial, ilmu sains atau ilmu agama masih tetap terbuka. Karena bicara industri migas itu bukan hanya sekedar teknik listrik, teknik elektro, teknik informatika, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik kimia. Tapi juga ilmu komunikasi, tapi juga ilmu sosial politik, antropologi, banyak yang kerja di migas. Teman saya di BP, di Pertamina, sebagian besar adalah lulusan ilmu sosial. Ya, sebagian besar lagi yang banyak yang memang ilmu teknik. Baik, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait tentang CSR klaster industri sebagai pendorong pembangunan daerah atau desain daerah. Tadi Pak Hakim sudah menyampaikan poinnya, tapi sebelum masuk ke situ, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Hakim Mutakin sebagai Warek 1 Universitas Al-Muslim, juga Pak Saum, Pak Kepala Perpustakaan, Kepala Humas, dosen-dosen semua yang berbahagia. Apa itu CSR? Apa itu klaster industri? Bagaimana mereka bekerja untuk mendorong daya saing daerah? Lanjut, kenapa penting? CSR ini satu konsep manajemen, boleh dibilang, atau model bisnis yang baru berkembang belum lama. Ya, belum lama. Bisa digeser? Ya. Jadi pembahasan saya bagian pertama, kedua, ketiga. Nanti singkat saja. Pertama terkait dengan CSR-nya, kedua lingkungan bisnis, dan ketiga tentang daya saing. Klaster industri pendorong daya saing. Lanjut, CSR. Ya, CSR ini belum baru, ya ini termasuk barang yang baru lahir di abad 20, terutama ya ini lahir mungkin kalau kalian belajar tentang ilmu filsafat, ini kapitalisme, ya.
kapitalisme mengalami proses, ternyata tidak semuanya diuruskan uang, kemudian ada trade off, muncullah sebuah komitmen sosial bahwa sebuah bisnis tidak cukup hanya mencari keuntungan, dia juga harus peduli pada lingkungan dan sosial. Kesadaran itu membentuk sebuah konsep. Nah, jadi konsep tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial, operasi bisnis, interaksi dan seluruh stakeholder. Itu bicara CSR. Konsep dari UN Global Compact dan Global Reporting Initiative ini lebih komprehensif juga. Ini adalah bisnis model ya yang terkait dengan bagaimana bisnis mengintegrasikan selain aspek keuntungan juga concern terhadap lingkungan sosial, lingkungan dan juga terhadap people ya. Dan bagaimana mengelola stakeholdernya. Kemudian tentang konsep yang lain, ini juga berkait dengan bahwa CSR manajemen konsep tentang bagaimana sama mengintegrasikan lingkungan sosial dan people. Jadi business entity saat ini tidak keren kalau hanya mikirin profit, kira-kira gitu. Dia disebut keren kalau dia mikirin juga sosial dan lingkungan. Ya. Nah, jadi saat kalian kerja nanti ada perusahaan besar atau perusahaan kecil, perusahaan menengah, kalau dia nggak peduli terhadap lingkungan, kalau dia nggak peduli terhadap people-nya, termasuk karyawannya, itu nggak ber-CSR. Jadi ini konsep baru, maksudnya tidak baru-baru amat, tapi konsep yang saat ini sedang menjadi tren seluruh pelaku bisnis. Termasuk suatu saat nanti migas masuk ke sini dengan ada namanya perusahaan migas, sebutlah katakanlah misalnya Aceh Energy, maka dia juga wajib memiliki prinsip dalam CSR. Lanjut. CSR itu ada yang mentaati hukum, ada yang mengelola risiko. Kebayang industri migas, capital, kaptif, ya, capital besar, risiko besar, pasti mengandung risiko secara sosial, ekonomi, finansial, dan semua risiko yang ada. Maka dia perlu berhubungan baik dengan masyarakat. Dia berhubungan baik dengan pemerintah, supaya risiko bisnisnya terkelola. Dia melakukan CSR itu, CSR karena risk mitigation. Ya. Ada lagi satu perusahaan, dia tidak hanya sekedar memikirkan risiko, tapi dia memikirkan bagaimana supaya perusahaan ini memiliki nilai yang kontribut terhadap pertumbuhan masyarakat, ekonomi pemerintahan, kontribut terhadap lingkungan. Nggak ada urusan sama risiko. Nah, ini perusahaan memiliki CSR strategis. Ya, biasanya sesuai dengan core kompetennya, dengan keunggulannya. Saya kasih contoh. Siapa yang tahu tentang industri susu namanya Nestle? Pernah dengar Nestle? Apa produknya? Susu? Denko. Kalau ibu-ibu apa? Denko. Apa bu? Bear blend ya. Apapun. Susu yang diolah menjadi sebuah produk susu oleh si Nestle, itu susunya dapat dari mana? Oh iya benar. Apakah sapi keluar sendiri kemudian mengantarkan susunya ke pabrik sapi? Lalu diperas. Siapa yang memperas? Oh, kalian yang meros. Baru tahu. Yaitu petani atau peternak susu. Ya toh? Jangan-jangan kalian belum tahu juga meras susu sapi ya. Bisa ya. Susu dikumpulkan oleh petani, petani memasok kepada industri susu. Terjadi transaksi. Sampai di situ selesai urusan? Apa yang belum? Oh ya, betul, diolah. Saat transaksi petani ternak dengan perusahaan adalah suplai susu segar kepada industri susu. Dalam hal ini Nestle. Gitu ya? Di mana CSR-nya?
Ya, CSR-nya gini. Karena susu ingin mendapatkan nilai terbaik dari para peternak, ya, maka si peternak harus memberikan susu terbaik. Benar gak logikanya? Ya dong. Bagaimana si peternak bisa mensuplai susu itu ke industri susu yang terbaik? Kan sudah dibayar, oke? Si Nestle berpikir, kalau saya tambahkan sedikit value dalam bentuk keterampilan terbaik mengolah peternakan susu, apakah itu bernilai bagi peternak? Bernilai bagi peternak? Diberikan secara gratis dalam bentuk peningkatan kapasitas keterampilan, kira-kira si peternak akan memberikan susu terbaiknya enggak? Ya, kecuali yang hianat. Ya. Secara normal itu akan dia memberikan deliver susu terbaik. Jadi tidak ada kewajiban perusahaan itu melatih peternak, nggak ada. Tapi dia melakukan itu karena ingin mendapatkan atau ingin men-share value dalam bentuk keterampilan pelatihan ternak susu. Dan imbal baliknya susu yang dikeluarkan oleh atau yang diberikan oleh peternak adalah susu terbaik. Adakah CSR-nya di sana? Apa itu? CSR bentuk kepedulian terhadap people, lingkungan, tidak hanya mikirin profit toh. Kira-kira apa yang dideliver oleh si perusahaan terhadap peternak? Apa? Good point. Betul. Nggak ada keharusan. Tapi dia melakukan itu dengan konsep sharing, value. Dan yang diperoleh adalah apa? Susu terbaik. Itulah CSR strategis. Karena value yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk quality si susu itu sebagai respon daripada program CSR-nya dia kepada para peternak. Nah, karena related dengan core business. Ya. Nanti ngomong detailnya. Ini kira-kira CSR strategis. Nah, lanjut. Jadi si Eglinton 1997 ngomong, lu pade para kapitalis jangan mikir profit aja. Kalau lu mikirin profit tetap ada mentoknya. Kalau lu mau sustain waktu itu, ya sabda si Eglinton, lu harus mikirin juga sosialnya, lu harus mikirin people-nya. Jadi dalam konsep berpikir, ketika bisnis dijalankan, bukan hanya profit, tapi lu harus mikirin juga people lingkungan, lu harus mikirin people. Cara berpikir itulah yang disebut triple bottom line. Jadi kalau kalian nanti belajar, inilah konsep awal daripada CSR. Ya, lanjut. Tahun 2010, orang-orang di dunia merumuskan, ini konsep konsep operasional yang disebut sebagai tanggung jawab sosial itu kayak gimana sih? Dirumuskanlah, kemudian muncul satu ISO. Tahu ya ISO? International Standard Organization ya. Dia akan mengeluarkan berbagai norma-norma banyak. Kalau kalian belajar tentang lingkungan akan keluar ISO, kalau belajar semua aspek. Nah, di bidang social responsibility keluar ISO namanya ISO 26000 SR. SR itu social responsibility. Ketika ada corporate atau C-nya nempel di SR, jadi CSR. Jadi yang substansinya itu adalah SR-nya. Kalau corporate jadi corporate social responsibility. Nah, dalam SR intinya gini saya mau ngomong. Lu tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Dampak lu apa terhadap sosial, terhadap lingkungan, itu harus tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu prinsip pentingnya
kemudian harus memperhatikan ekspektasi, kemudian taat kepada hukum, dan konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Ya, lanjut. Ya, ini adalah prinsip, ada 6 aspek ketika bicara ISO 2000, ya. Dalam bentuk apa? Komitmen terhadap lingkungan, komitmen terhadap pekerja, fairness, komitmen terhadap lingkungan, dan community involvement dan development. Ini yang mau saya kasih garis bawah ya, yaitu community involvement and development. Jadi itu CID. Jadi CID termasuk salah satu ranah bagaimana perusahaan bertanggung jawab secara social responsibility. Lanjut. Nah, ini konsepnya saya lewat. Ya, sama intinya. Ini juga konsep analisis dampak. Jadi sekedar info, saat nanti operasi migas katakanlah berjalan di sini, di Pesangan termasuk salah satu kemungkinan yang nanti akan beraktivitas, keluar masuk kendaraan, keluar masuk orang, adanya minyak yang ditarik, ada piping dan sebagainya, itu akan berdampak kepada masyarakat. Ya, nah ini yang harus nanti diantisipasi. Nah, survei kemarin itu antisipasi itu. Lanjut, ya. Ini anukornya saya lewatin. Ini konsep pemahaman yang kira-kira tadi yang saya sampaikan. Lanjut. Ini dasar hukum kalau di CSR tadi konsep internasional, kalau di Indonesia ada beberapa, yaitu undang-undang terkait dengan PT, yaitu Undang-Undang PT pasal 3 ayat 1, 6 dan 74, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Fakir Miskin, dan PP tentang TJSL. Tentang BUMN ada PKBL atau ada peraturan menteri BUMN ya. Lanjut. Ya, ini ada beberapa ya. Sebagai mahasiswa kalian juga harus merefer, ada perundang-undangan yang related. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ini juga lanjut ya. Ini proses bisnis. Ini pengolahan dampak. Jadi perusahaan perlu memiliki dampak supaya dia bisa bertanggung jawab secara sosial. Lanjut. Ya. Nanti ada pertanyaan, ada kuis, dapat hadiah. Dengerin makanya. Ya. Sampai di sini lanjut. Nah, ini aja. Bagaimana sih CSR bekerja? CSR bekerja di perusahaan. Pertanyaannya, apakah Universitas Al-Muslim harus melakukan CSR? Harus? Yakin? Kenapa? Kamu yang, siapa namanya? Kakak namanya siapa? Musfidah. Kenapa? Al-Muslim harus melakukan CSR? Pertanyaan dulu, apakah Al-Muslim harus melakukan CSR? Harus, oke. Terus alasannya? Yang tadi, ayo. Ya. Itu ya. Saya tadi ngomong ada SR, ada CSR. Apa bedanya? Kalau kalian dengar SR. SR apa? Social Responsibility. Kalau CSR, Al-Muslim Corporate bukan? Bukan. Kalau saya tanya apakah Al-Muslim harus melakukan CSR? Tidak. Yang benar ya. Berarti kalian nggak memperhatikan. CSR itu hanya corporate only. Perusahaan migas, perusahaan kecil menengah, selama dia entitasnya perusahaan, maka dia terikat oleh C menurut ISO, ya. Tapi apakah dia harus melakukan CSR? Iya. Menurut ISO, nah ini baru saya kasih tahu. Menurut ISO, SR itu melekat di 3 entity. Dengerin ya. Pertama C,
yaitu corporate. Kedua, government. Oke. Ketiga, non-government. Dia harus melakukan SR sesuai dengan karakternya. Kalau J atau G, government, dia harus melakukan SR-nya bentuknya kayak gimana? Sebagai mahasiswa, ayo, harus melakukan seperti apa? Kalau government, SR-nya harus seperti apa? Nebak-nebak aja. Yuk. Apa? Oke. Terus apa lagi? Ya. Karena dia itu G, jenis kelaminnya itu adalah tanggung jawab kepada publik. Dia harus membangun masyarakat. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia mengingkari jenis kelaminnya. Benar gak? Tapi apakah kalian pernah dengar nama GSR, Governance Social Responsibility? Pernah dengar? Nggak ada. Karena begitu government, ya dia sudah, SR-nya sudah melekat. Benar gak? Semua tanggung jawab belum ngebangun, tanggung jawab belum mengembangkan masyarakat, mengembangkan ekonomi, ada di dia. Tuh. Ada lagi non-government, SR juga. Universitas masuknya entitas yang mana? Non-government. Jadi kalau mau, universitas bukan CSR Pak, tapi non-government SR. Tapi apakah kalian pernah dengar itu? Enggak juga. Karena apa? Perguruan tinggi sudah melekat dalam dirinya. Apa tugas perguruan tinggi? Ayo, kalau nggak bisa jawab, awas loh, gue keluarin loh. Lu nggak usah jawab. Ini adik-adik lo. Apa? Oke, didikan lah ya. Ya, itu tanggung jawab dia. Dia nggak bertanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur. Kagak. Bukan tugasnya dia. Perusahaan juga tidak bertugas sebetulnya untuk membangun seperti pemerintah. Dia hanya batas tanggung jawab sebatas dampaknya. Ingat lo ya. Ada pertanyaan itu nanti. Ya. Jadi kalau CSR bekerja untuk perusahaan, perusahaan memikirkan, ini eksekutif nih mikirin, ini gua mau memanfaatkan ini supaya perusahaan bernilai. Ya. Jadi ada perusahaan melakukan CSR itu untuk kepentingan bagaimana perusahaan bisa sharing value. Bahwa itu dampaknya akan dihasilkan reputasi, itu persoalan nomor 2. Yang kedua, ada CSR yang dipakai oleh perusahaan untuk mengurangi resiko yang tadi saya contohkan, yaitu risiko, mitigasi risiko. Bagaimana supaya operasi berjalan. Perusahaan tambang, kenapa tambang itu ngeluarin bantu masjid, bantu masyarakat, ada masyarakat butuh dikasih. Kenapa? Karena pengen operasinya berlanjut supaya tidak ada gangguan. Lu butuh apa? Gua kasih. Ada proposal apa? Gua kasih. Itu cenderung tipikal perilaku CSR yang mitigasi risiko. Ada lagi greenwashing. Apa itu? Apa itu? Ada yang tahu? Greenwashing? Dia melakukan CSR karena sebenarnya dia melakukan tindakan melawan hukum. Ngeluarin limbah gede-gedean saat hujan lagi lebat, limbah kotoran itu nggak diolah, dikeluarin ke sungai. Bah! Ya, supaya tidak ketahuan, dia bikin sebuah kebaikan. Bantu masjid, bantu masyarakat, seolah perusahaannya ber-CSR. Padahal di belakangnya dia ngeluarin kotoran. Itu greenwashing. Di dunia ini perilaku CSR ini terjadi, masih ada. Ya, oke, lanjut. Bicara CSR adalah bicara sinergi. Bicara CSR adalah bukannya sekedar bagaimana perusahaan tanggung jawab, tapi sebetulnya adalah sedang melakukan apa yang disebut sebagai sinergi pembangunan. Pernah dengar pentahelik? Ya, sebuah kolaborasi sinergi antar para pelaku. Pertama pemerintah ya,
regulator. Apa sih tugasnya regulator? Mengutin pajak. Tugasnya pemerintah apa? Apa, Dek? Ya, kasihlah yang ini, yang perempuan, ya. Apa, Dek? Tugasnya pemerintah apa? Ya, tugas pemerintah apa, Dek? Sebutin ya, salah satu. Apa? Speak. Masyarakat, oke. Ya, yaitu membuat undang-undang, peraturan, salah satunya ya, pemerintah. Kemudian ada nama perusahaan, kemudian media, perguruan tinggi. Al-Muslim di mana nih? Di sini ya. Ada lagi namanya Civil Society Organization, biasanya LSM, masyarakat, kelompok masyarakat, itu CSO. Nah, di antara mereka itu harus bersatu. Biasanya CSR itu menyasar kepada kelompok-kelompok ini. Perusahaan apakah boleh mengimplementasikan CSR-nya kepada perguruan tinggi? Boleh nggak? Boleh, ya. Kemudian dari pemerintah, dia support kepada masyarakat, itu kewajiban, ya. Nah, dalam kerjasama pembangunan itu ada kenal sebagai pentahelik. Masing-masing terlibat. Masyarakat juga jangan hanya ingin menjadi kelompok yang giving society. Tahu giving society? Gini nih, gua kan masyarakat, apa masyarakat? Bantu. Nggak gitu juga. Kalau cara berpikir yang benar adalah kita masyarakat harus mandiri. Saat menuju kemandirian, kita bekerja sama dengan perusahaan untuk membantu proses kemandirian kita supaya bisa berjalan lebih cepat. Ya, lanjut. Ya, ini CSR akan berdampak kepada reputasi. Perusahaan yang benar melakukan CSR-nya itu otomatis akan meningkat reputasinya. Ini beberapa contoh. Lanjut. Ya, ini ada beberapa riset perusahaan yang dengan komitmen CSR tinggi itu tren growth ya perusahaannya lebih tinggi. Lanjut. Ya, bagian kedua. Ini terkait CSR. Apa yang dimaksud greenwashing? Siapa? Ya. Hah? Salah. Greenwashing. Cara bekerjanya CSR di perusahaan. Ada yang tadi disebut greenwashing. Ayo. Lumayan lah, 50.000 untuk bensin kan. 2 menit lagi, aduh. Oke bos. 50.000. Ya, apa itu? Good point. Ini 50. Tepuk tangan. Ya. Saya dikasih waktu 2 menit, jadi singkat. Lingkungan bisnis itu adalah harus diciptakan. Ya, lanjut. Ini ada beberapa faktor. Bicara produk unggul selalu bisa dihasilkan dari perusahaan unggul bisa dihasilkan klaster industri unggul. Apabila klaster industri unggul itu tumbuh di sebuah daerah, maka itu menjadi daerah unggul. Biren harapannya menjadi daerah unggul. Nanti kerja sama-sama Al-Muslim ya. Bagaimana kita dorong Biren sama pemerintahnya daerah unggul, harus ada produk unggul. Produk unggulnya apa? Nanti hasil survei mengatakan. Lanjut. Ya, ini sama, lewat. Ya, klaster industri. Ya, klaster industri apa? Ini karena waktu, lewat aja deh. Langsung aja ke produk unggul di hasil survei apa aja sih? Ya. Lewat ini. Ini kenapa saya kasih bahan presentasinya supaya nanti kalian bisa belajar. Lanjut. Inovasi penting, komersialisasi. Ya, ini peta pelaku aktor biasanya, cluster, lanjut. Ini salah contoh, komunitas agro, lanjut. Ya, ini wisata, lanjut.
daya saing daerah. Lanjut. Ya, ini intinya gini, pembangunan sekarang itu nggak hanya sekedar bicara tentang Anda punya primer product, tapi harus sudah pada inovasi, kira-kira gitulah. Jadi inovasi sebagai penggerak ekonomi. Lanjut. Ya, ini beberapa reformasi, salah satunya bahwa kita bicara inovasi dan bicara cluster. Lanjut. Ya. Kemakmuran sebuah negara, kemakmuran sebuah daerah diciptakan, bukan warisan. Apakah kemakmuran bisa dari warisan? Yakin. Orang tua Indah kaya raya, mewariskan kekayaannya kepada Indah. Apakah Indah sejahtera? Seorang yang kaya di daerah Biren punya anak. Kira-kira anaknya dapat warisan kaya enggak? Tapi kan itu jarang. Bener enggak? Dan tidak sustain. Menurut si Porter, ini yang rumusin ini, logikanya, lu mau makmur, maka harus punya namanya kemampuan daya saing, produktivitas. Dan produktivitas itu hanya bisa diciptakan oleh kapasitas inovasi. Bukan koneksi. Koneksi itu membantu. Kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, dan kemampuan bekerja sama. Kapasitas inovasi. Ya, lanjut. Lewat ini lokasi penting ya, Biren strategis segala macam, saya kira kalian sudah tahu. Lanjut. Ya, ini saya lewat saja. Ini lewat terus. Ini derajat persaingan perusahaan lewat. Ini mata kuliah sendiri Pak Hakim tahu 5 faktor persaingan dari Porter. Lanjut. Ancaman barang dan sebagainya. Lanjut lewat. Kita langsung ke ya, ini kapasitas inovasi. Lanjut. Nah, hasil survei di 60 desa ada potensi Nah, sebelum hasil survei itu pertama jagung. Ya. Jagung diapain? Yang pertama adalah saat memotret jagung, kita harus memetakan teman-temannya. Ada pelaku usaha budidaya jagung di sini di Pulau Panjang, Pasangan Selatan. Itu berapa hektar ya kemarin hasil survei ya? 50 hektar kalau tidak salah. Ya, dari jagung 50 ya. Itu ada pengempul jagung, ada pabrik pakan, ada peternak. Itu siklus. Untuk apa? Kalau kalian mau bicara pengembangan sektor, salah satu caranya adalah kalian harus punya cara bagaimana menyusun keterkaitan antar sektor, antar pelaku. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Itu yang disebut cluster. Supaya nanti intervensinya mudah. Ini ilmu sederhana sebetulnya. Siapa yang menjadi pendukungnya? Pemilik lahan, penyuluh pertanian, angkutan. Oh ini salah. Ini saya masukin ini. Ada Al-Muslim. Kalau kita bicara jagung, ada agrobisnis di Al-Muslim, ada jurusan pertanian kan. Maka dia harus berpikir bagaimana caranya supaya produktivitasnya tinggi. Ada misalnya fakultas industri, teknik industri. Gimana supaya pengolahannya itu ada di sini. Maaf Pak, ini Medan semua Pak. Bicara daya saing adalah kalau ini bisa dimanfaatkan atau bisa di-creating di lokasi, di Biren itu sendiri. Lanjut, jagung, minyak kelapa, 10 miliar 2004 investasinya. Sekarang mau decline di Gandapura. Padahal kelapa banyak. Ya, ini challenging. Lanjut, singkong, ya. Kalau dibikin keripik singkong, sekarang udah marak. Kalian beli cassava, kalian beli produk-produk di Indomaret tuh yang berbasis singkong. Produk singkong dari mana? Lampung. Apa nggak bisa dari Biren? Ya, produk keripik singkong kan banyak. Tapi kemasan, bagaimana kita bisa membuat klaster singkong di Biren? Lanjut, peternakan. Tahu yang tadi video ternak susu kambing setiap hari ngirim berapa ekor ke Hasan? 1 ya, lumayan. 1 ekor ke Hasan 3 dari sini. Ini kalau dikembangkan bisa masuk ke Hasan 3, bisa masuk ke Lembakri, bisa masuk ke mana? Jadi industri ya. Al-Muslim saya taruh di situ.
Karena harapannya yang open mind untuk pengembangan ini Al-Muslim. Saya nggak perlu ngajak orang Universitas Asia Kuala, ngapain? Jauh-jauh. Karena universitas yang dekat pasti interaksinya lebih intensif. Itulah klaster. Lanjut. Rotan. Ada yang tahu, pernah lihat, pernah survei? Kecuali yang surveyor ya. Di pelaku rotan, ada yang tahu gak? Untuk apa rotan dibikin? Untuk kursi. Yakin kursi? Mana surveyor? Untuk apa? Nih, itu nggak dibaca. Petani kopi Takengon. Emang untuk kursi? Keranjang. Nelayan biren. Untuk apa? Naruh ikan itu dari rotan, Bu. Dan itu banyak interaksinya. Kita udah survei puluhan juta per bulan. Kalau digarap, sejahtera. Siapa yang garap? Saya udah ketuk-ketuk pintu sama Aceh Energi. Lo Pade, kalau mau bermigas di sini, sudah ada wilayah kerja, wilayah tugas. Bantu ini, bantu ini, bantu ini. Kerjasama sama Al-Muslim. Kolaborasi toh, perusahaan dengan universitas untuk mengembangkan ini. Lanjut. Kakao. Di mana kakao? Balai Panah, ya. Baru ada entrasnya dan segala macam. Ini potensi ke depan. Bagaimana kakao biren bisa tumbuh, berkembang. Lagi-lagi Al-Muslim. Pertanian, perkebunan, belajar kan? Nah, lanjut. Pisang. Jangan anggap enteng pisang. Ratusan juta ya transaksinya. Ya, percaya? Percayalah. 24 jam di sini saya lihat toko-toko semua. Satu gini. Kalau nggak laku, ngapain dia pasang di situ berhari-hari? Laku pasti. Transaksi, ekonomi. Migas support, Al-Muslim lakukan pendampingan, jadi itu barang. Lanjut. Ya, salah. Ya, tepuk tangan dong. Satu pertanyaan lagi.